Ku punya Tuhan yang luar biasa, tak perlu ku ragu, kekuatan firman-Mu telah Kau buktikan. Kebaikan-Mu dalam hidupku, Engkau Tuhan yang begitu sempurna, Engkau Tuhan yang begitu setia, Engkau sediakan yang terbaik bagiku, Engkau Tuhan yang sangat mulia. Tak perlu ku ragu, kekuatan firman-Mu telah Kau buktikan. Kebaikan-Mu dalam hidupku, Engkau Tuhan yang begitu sempurna, Engkau Tuhan yang begitu setia, Engkau sediakan yang terbaik bagiku. Selamat malam, Shalom Yang sangat buat yang sudah bergabung dengan kami dalam doa sehati GPS Purwakarta. Saya menyapa dulu untuk Ibu Suci. Selamat malam Ibu Suci, selamat bergabung. Yang sudah dengan setia mengikuti dari awal doa sehati GPS Purwakarta. Dan kepada setiap saudara-saudaraku yang bergabung pada malam hari ini, baik yang dari kota Purwakarta maupun yang dari luar kota Purwakarta maupun dari luar pulau, dimanapun saudara-saudara boleh berada. Sekali lagi kami mengucapkan selamat malam, shalom, dan selamat bergabung dengan kami pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kita patut bersyukur bahwasanya hari ini Tuhan memberkati kita dan menolong kita dalam segala hal yang kita lakukan, dalam segala hal yang kita kerjakan selama hari ini. Dan barangkali buat orang tua yang sedang sibuk dan fokus kepada anak-anaknya yang sedang mengikuti PAT atau ujian atau ulangan, tetap semangat buat para bapak, para ibu-ibu yang mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Tetap semangat, kiranya Tuhan tolong memberikan hikmat dan Tuhan menolong juga buat anak-anak kita dalam mengikuti ulangan-ulangan sampai selesai. Kita akan sesaat lagi kita akan memulai doa sehati kita pada malam hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan bisa jadi mungkin sedang kita alami hari-hari ini. Tetapi jangan sampai iman kita menjadi luntur ataupun menjadi luluh hanya karena pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, iman kita harus semakin dipompa, iman kita harus semakin dikuatkan. Karena melalui pergumulan itulah maka kita akan bisa mengenal lebih dalam lagi siapa Tuhan Yesus yang selama ini kita layani, yang kita sembah. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita percayai bahwa di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Iman kita berkata bahwa di dalam Tuhan Yesus masih
ada mujizat dan kuasa. Kita akan angkat pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. disediakan bagi. Percayalah saudara, ku diangkat, Dia memulihkan dan dipulihkannya. Sekali lagi kita katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
Bapa yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami bersyukur malam hari ini bahwa kami mendapati hidup kami hari ini diberkati dengan berlimpah-limpah Tuhan. Kau berikan kami kekuatan dan kesehatan yang sungguh luar biasa hari ini. Kau menopang kehidupan kami, dan malam hari ini Bapa, dengan rasa syukur kami boleh kami nyatakan, kami ungkapkan kepadamu Tuhan, sebab Engkau lah yang menjadi sumber kehidupan daripada kami semua yang mengikuti live stream pada malam hari ini ya Bapa. Dan makanan kami adalah firman-Mu, karena firman-Mu itulah yang menghidupkan, firman-Mu itulah yang membangun, firman-Mu itulah yang membuat kami kembali berada di jalan yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan di dalam Engkau Tuhan. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu yang pada malam hari ini akan menyampaikan berkat firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nono Robi Harjo. Dan biarlah kami semua mau belajar akan firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan, bagaimana rencana Tuhan dan kehendak Tuhan boleh terjadi dan dikenapi di dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan pada malam hari ini, dan kami menyambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam saudaraku yang dikasih Tuhan, sobat Facebook dan sobat doa sehati GBS Purwokerto. Malam hari ini, tepatnya tanggal 1 di bulan Juni, ya, bertepatan dengan hari kelahiran Pancasila, di mana negara kita, negara yang merdeka, yang diberkati Tuhan, yang kita ada bersama-sama di dalam bangsa ini. Kita rindu bangsa kita mengalami kemajuan, kita rindu bangsa kita mengalami kemakmuran, kita rindu bangsa kita mengalami situasi yang aman dan kondusif. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu dimulai dari kita, orang-orang yang tinggal di bangsa ini sebagai anak bangsa ini, yang berdoa untuk bangsa ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini bagaimana kita mau sharing tentang menjadi umat Allah yang setia di tengah-tengah bangsa Indonesia, ya, menjadi umat Allah yang setia. Umat Allah yang setia itu umat Allah yang seperti apa? Ya, umat Tuhan yang seperti apa? Apakah dia adalah orang yang memiliki salah satu agama di bangsa ini? Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana menurut kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan yang kita punya? Apakah firman Allah itu berbicara tentang umat Allah yang setia itu seperti apa? Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika kita melihat bagian firman Tuhan, ya, firman Tuhan yang ada di kitab Bilangan pasal yang ke-22 ayat yang ke-12 berkata demikian, lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, kisah ini berbicara tentang perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir yang dipimpin oleh Musa dan Harun menuju tanah Kanaan, mengalami dinamika kehidupan bersama dengan Tuhan di padang gurun. Ya, mereka mengalami pasang surut dalam iman percaya kepada Tuhan. Setiap kali doanya dijawab Tuhan, mereka bersuka cita. Tapi pada waktu saat mereka nyaman, mereka kembali melupakan Tuhan. Dan pada waktu mereka mengalami kesusahan, masalah, dan tantangan, mereka melawan, menghujat, menentang Tuhan dan pemimpinnya, yaitu Musa dan Harun. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada waktu dalam kitab Bilangan 22, di situ dikatakan bahwa janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu.
Bangsa itu siapa? Yaitu bangsa Israel yang dicatat dalam Alkitab adalah bangsa umat pilihan Tuhan. Ya. Apa arti bangsa umat pilihan Tuhan? Di situ koma, sebab mereka telah diberkati. Sebab mereka telah diberkati. Ya. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, jangan engkau mengutuk bangsa itu karena mereka adalah umatku. Ya. Umatku. Ya, di sini ditulis bahwa umatku itu telah diberkati. Ya, orang yang mengutuk bangsa Israel, ya, dia akan dikutuk Tuhan. Orang yang memberkati orang Israel, ia akan diberkati Tuhan. Makanya ketika ada permintaan raja, orang-orang yang tidak mengenal Allah di situ untuk melawan Israel, maka di situ Tuhan berfirman kepada Bileam, ya, jangan pergi bersama-sama dengan bangsa yang tidak mengenal Allah itu, jangan mengutuki bangsa itu, ya, karena mereka adalah umatku, umat yang telah diberkati Tuhan. Yang dimaksud dengan umat Tuhan itu siapa, saudaraku yang dikasih Tuhan? Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, yang pertama, umatku, umat Tuhan itu adalah umat yang setia. Ya. Umat Tuhan yang setia. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, dalam perjanjian baru, siapakah umat Tuhan itu? Umat yang telah diberkati itu, siapakah dia? Siapakah mereka? Saudaraku, kalau kita melihat dalam Injil Yohanes pasal pertama ayat yang ke-12 mengatakan demikian, ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Siapa anak-anak Allah itu? Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yang percaya dalam nama Yesus Kristus. Nah, saudaraku, siapakah gerangan umatku itu dalam perjanjian lama? Siapakah umat Tuhan yang diberkati itu dalam perjanjian lama? Kalau kita merujuk kepada perjanjian baru, siapakah umat Tuhan? Siapakah umat Allah yang diberkati itu? Yaitu orang-orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dialah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, ada beberapa catatan saya, saudaraku yang dikasih Tuhan, tentang umat Tuhan yang diberkati, anak-anak Allah yang diberkati. Yaitu apa? Catatan Alkitab kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sesungguhnya jika kita adalah umat Tuhan, harusnya kita adalah umat yang setia, maka kita adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang siap diberkati, menerima berkat kemurahan Allah. Nah, ibu bapak saudaraku, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, umat Allah yang diberkati itu adalah umat Allah yang setia. Dalam perjanjian baru, umat Allah itu adalah umat yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan dia punya hak waris sebagai anak Allah. Apa kriteria, apa ciri khas, ya, yang menjadi indikasi bahwa orang-orang itu umat pilihan Tuhan yang setia, umat Allah yang setia? Saudaraku, kalau dalam catatan Ulangan pasal 8 ayat 10-11 berkata demikian, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Umat yang diberkati, umat Tuhan dalam perjanjian lama, menurut catatan Ulangan pasal 8 ayat yang ke-10 dikatakan,
adalah mereka orang yang dikenyangkan. Engkau akan makan dan akan kenyang. Supaya apa? Maka engkau akan memuji Tuhan. Ya. Pada saat Tuhan memelihara kehidupan bangsa Israel, mereka dikenyangkan dengan makanan, mereka mengalami kecukupan supaya mereka dapat memuji Tuhan dengan sukacita. Bagaimana mungkin orang yang dalam kelaparan itu bisa memuji Tuhan? Bagaimana mungkin orang yang berkekurangan itu bisa menyembah Tuhan? Ya. Apa alasan mereka bersukacita? Nah, menurut perjanjian lama adalah mereka diberi makan oleh Allah, ya, sehingga mereka kenyang, maka mereka dapat memuji Tuhan Allahnya. Nah, kenapa? Ayat bagian selanjutnya, karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Ya, bangsa Israel, umat Israel, orang Israel dipimpin oleh Musa dan Harun menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, di mana di situ mereka akan menikmati berkat kemurahan Tuhan. Apakah mereka hanya sekedar menikmati? Di situ ada catatan lagi bahwa orang yang disebut sebagai umat Tuhan, orang yang diberkati, ketika ada di tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka mengerjakan tanah negeri itu sehingga menikmati hasil panen. Jadi, saudaraku, di sini suruh berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Umat Tuhan yang setia itu adalah umat yang memegang ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan apa? Mengikuti petunjuk Tuhan untuk sampai ke tanah perjanjian, yaitu ketika sampai di tanah perjanjian mereka harus mengerjakan tanah negeri itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, catatan dalam kitab Amsal, ya, siapakah umat Tuhan itu? Umat yang diberkati. Amsal 13 ayat 25 mengatakan demikian. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya. Nah, ini ayat favorit saudaraku. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya. Nah, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, orang yang baik selalu berkecukupan. Artinya, makan sekenyang-kenyangnya itu orang yang baik selalu berkecukupan. Jadi umat Allah yang setia akan dipelihara hidupnya oleh Tuhan, karena mereka memegang ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan, sehingga mereka mengerjakan tanah perjanjian itu, sehingga memperoleh hasil panen yang luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan lupa bahwa dalam perjanjian baru, umat Tuhan adalah umat yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan percaya kepada Dia dan karyanya di kayu salib untuk pengampunan dosa-dosa umat manusia. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat bahwa keistimewaan umat Tuhan, umat yang telah diberkati itu adalah dikenyangkan, dipuaskan hasratnya, dipelihara kehidupannya. Nah, saudaraku, kalau dalam catatan ya kitab Markus, ya Injil Markus, saudaraku yang dikasih Tuhan, Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan ayat 30 menceritakan tentang perempuan Siro-Fenisia yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Siapakah ya perempuan Siro-Fenisia ini? Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, bangsa yang
tidak mengenal Allah, artinya bangsa kafir, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, karena di situ yang dikatakan umatku adalah umat Israel. Saya membacakan saudaraku apa yang dicatat dalam Injil Markus pasal yang ke-7, siapakah anak-anak Allah itu. Ya. Ayat 24, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Ya. Ada banyak orang mencari-cari Yesus pada waktu itu. Ayat 25, malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya, di depan kaki Yesus. Orang yang tidak percaya dari bangsa yang tidak percaya kepada Allah itu mendatangi Yesus karena ada satu pergumulan dan masalah dalam kehidupannya, yaitu anaknya telah kerasukan roh jahat. Dia mendatangi Yesus dan tersungkur di depan kaki Yesus. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Bangsa Yunani, bangsa yang terkenal menyembah banyak berhala. Ya. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anak-anaknya. Jadi perempuan Siro-Fenisia ini yang kebangsaan bangsa Yunani yang tidak mengenal Allah Israel datang kepada Yesus, tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus, dan di situ ia memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan, menolong anaknya yang kerasukan roh jahat. Terus di situ dikatakan apa? Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perhatikan baik-baik saudaraku perkataan Yesus, biarlah anak-anak itu apa? Kenyang. Nah, sementara Yohanes pasal 1 ayat ke-12 berkata demikian, tetapi barang siapa yang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, menjadi anak-anak Allah. Jadi siapa yang diberi makan lebih dahulu? Siapa yang dikenyangkan lebih dahulu? Siapa yang dicukupkan lebih dahulu? Siapa yang diberkati lebih dahulu? Siapa yang mengalami berkat kemurahan lebih dahulu? Yaitu umat Tuhan yang setia, yang punya hak waris sebagai anak-anak Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan, biarlah anak-anak itu kenyang. Kalau dalam bahasa Jawanya dikatakan begini, ya. Cik bene bocah-bocah podo wareg dhisik. Cik bene, Artinya ya, biarlah anak-anak itu kenyang dahulu. Bersyukurlah saudara yang telah menjadi percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menerima Dia dalam kehidupan saudara, yang percaya bahwa namanya adalah Juru Selamat, ya, yang dapat menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Maka di situ dikatakan bahwa biarlah anak-anak itu kenyang dahulu. Umat Tuhan yang setia, saya percaya mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dikenyangkan oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dicukupkan oleh Tuhan, ya, asal menjadi umat yang setia. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan malam hari ini begitu membuat hidup kita terpesona kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu sangat care, Tuhan itu sangat familiar,
Tuhan itu sangat dekat. Tuhan itu sangat memperhatikan kehidupan saudara dan saya yang setia mengambil komitmen untuk menjadi umat Tuhan, umat Allah yang setia. Jangan ragu lagi untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan khawatir akan hidupmu, ya. Jangan gelisah akan situasi yang tidak menentu. Tetaplah percaya kepada Tuhan dan andalkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenyang dan puas bersama dengan Tuhan itu yang menjadi bagian umatnya yang setia. Anak-anak harus makan roti di atas meja sampai kenyang, bukan remah-remah. Remah-remah itu adalah untuk anjing dikatakan. Kalau saudara membaca bagian selanjutnya, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Artinya apa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan yang setia itu diberi kecukupan oleh Tuhan karena melakukan ketetapan Tuhan sampai di tanah perjanjian, mengerjakan tanah negeri itu, sehingga menikmati hasil panen dari jerih lelahnya. Dan di situ dikatakan akan makan semeja dengan tuannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan makan remah-remah. Ya, perhatikan baik-baik bahwa remah-remah itu untuk anjing. Nah, saudaraku, apakah kehidupan kita hari-hari ini ya mengikuti aturan main Tuhan, mengikuti petunjuk Tuhan, mengikuti tuntunan bimbingan Tuhan dalam kehidupan kita sehingga kita dapat makan semeja dengan tuannya. Nah, kalau saudara membaca dalam Lukas pasal 15 ayat 31, saya membacakannya dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dengarlah anakku, sahut bapaknya. Ini kisah ya anak yang hilang. Kita selalu bersama-sama dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Perhatikan baik-baik. Orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah yang punya hak waris kerajaan surga. Sehingga di sini dikatakan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Artinya apa? Orang yang menjadi anak-anak Allah, umat Tuhan yang setia itu hidupnya terpantau oleh Tuhan. Ya. Disuplai oleh Tuhan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia masa kini, anakku, jawab ayahnya, engkau selalu ada di sini dengan aku. Semua yang kumiliki adalah milikmu juga. Kalau kita menjadi seorang anak, kita punya hak waris. Kalau kita menjadi seorang anak, kita berhak menikmati apa yang bapak kita punya. Ya, kalau kita menjadi seorang anak, kita punya hak untuk menggunakan apa yang bapak kita punya. Ya, karena dikatakan apa yang menjadi milikku adalah milikmu. Semua yang kumiliki adalah milikmu juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, catatan lagi dalam Lukas pasal 22 ayat 29 ayat 30. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku. Perhatikan baik-baik, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, luar biasa dahsyat kebenaran firman Tuhan malam hari ini, bahwa firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang menjadi umat Tuhan yang setia, hidupnya itu dipromosikan oleh Tuhan, hidupnya dipelihara oleh Tuhan, hidupnya di cover oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dicukupi oleh Tuhan. Sehingga
bisa makan semeja, makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah kita sama-sama menjadi umat Tuhan yang setia. Ya, umat Tuhan yang setia itu hidupnya selalu ditolong oleh Tuhan. Bukankah kita layak untuk kagum dan hormat akan Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya teringat dengan sebuah lagu bahwa dalam kehidupan ini kita mengagumi Tuhan, ya, kita menghormati Tuhan karena kita adalah umat yang setia, umat yang dianggap layak untuk menerima, ya, kuasa kerajaan surga. Mengagumi Tuhan karena dialah yang layak dipuji dan disembah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah kita sebagai umat Allah yang setia selalu bisa mengucap syukur, memuji-muji Allah karena kita telah dikenyangkan oleh Tuhan, kita telah dipelihara oleh Tuhan, kita telah dicukupkan oleh Tuhan. Malam hari ini saya akan berdoa untuk saudara yang sudah mengikuti live, ya, doa bersama malam hari ini. Siapapun saudara, saya percaya bahwa Tuhan mengerti akan kebutuhan pergumulan saudara. Saya percaya bahwa Tuhan akan menolong kehidupan saudara yang setia. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau berdoa untuk saudara. Berdoa untuk Bu Yuli Nur Hayati. Kiranya pada malam hari ini apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi keluh kesahmu, apa yang menjadi jeritan hatimu didengar oleh Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati anakmu, diberkati pekerjaanmu. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan dalam kehidupanmu, sehingga engkau dapat bekerja mengerjakan tanah perjanjian itu. Dalam setiap jerih lelahmu, engkau akan memanen, menikmati hasil panen yang dahsyat dan luar biasa.
berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Amin. Dalam nama Yesus, apa yang engkau mimpikan, kau dambakan, kau harapkan daripada Tuhan itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupanmu jika engkau tetap setia dan tetap memegang teguh janji Tuhan. Dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Pak Saudara Chandra. Ya, kiranya Tuhan juga siapapun saudara yang mendengar berita kebenaran firman Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan menjamah hidupmu, Tuhan akan menolong hidupmu, Tuhan akan memelihara hidupmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati kehidupanmu, Tuhan memberkati keluargamu. Dalam berkat nama Yesus. Berdoa juga untuk Pak Bernard Sihite yang ada di Sumatera Utara. Kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan keluarga Pak Bernard. Tuhan memberkati pelayanan pekerjaan Pak Bernard, memberkati keluarga Pak Bernard. Di dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan, kekuatan, dan sukacita itu menjadi bagian Pak Bernard. Berdoa juga untuk Pak Victor. Kiranya Tuhan selalu menambah-nambahkan kapasitas, memberikan kekuatan, memberikan daya usaha yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati rumah tangga Pak Victor. Tuhan memberkati Ibu Elina, Charles, Owen, Noni, juga Ama yang ada di rumah. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati jerih lelahmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan tak pernah menutup mata apa yang telah engkau kerjakan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dimanapun engkau melakukan pekerjaan dan aktivitas. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan itu terjadi, berkat kekuatan sukacita itu terjadi, dan berkat-berkat yang baru dilimpahkan mendatangi keluarga Pak Victor. Dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Teoma Marpun yang ada di Lampung. Kiranya Tuhan menolong hidupmu, kiranya Tuhan mencukupkan kebutuhanmu, kiranya Tuhan memberkati masa depanmu dalam berkat nama Yesus. Berdoa juga untuk Mas Stephen yang ada di Mipiran, Purbalingga, berserta dengan keluarga Mbak Titi, Diki, Nathan, dan Olin. Kiranya Tuhan memberkati Mas Stephen, keluarga Mas Stephen, rumah tangga Mas Stephen, sehingga keluarga Mas Stephen keluarga yang menjadi umat Allah yang setia. Dalam berkat nama Yesus, umat Tuhan yang setia itu hidupnya ditolong, diberkati, di cover, diproteksi oleh Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak, diberkati pekerjaanmu, usahamu, tokomu, warungmu. Dalam berkat nama Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, siapapun saudara malam hari ini yang sudah menyempatkan untuk bersama-sama dengan kami untuk dapat menikmati kebenaran firman Tuhan, siapapun saudara, saya percaya apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini Tuhan tolong dalam berkat nama Yesus. Dalam berkat nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya pada malam hari ini bahwa Engkau Allah yang setia. Ya, Allah yang setia. Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Doa untuk anak-anak yang pulangan. Malam hari ini kami juga mendukung anak-anak kami yang sedang dalam ulangan. Saudara yang punya anak yang masih sekolah, yang masih mengikuti ujian hari besok, kami berdoa, sepakat untuk berdoa kiranya Tuhan memberikan daya ingat, memberikan kesehatan. Tuhan memberkati anak-anak yang sedang mempersiapkan diri untuk belajar, untuk mengerjakan soal-soal ujian di sekolah. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan ingatkan, Tuhan nyatakan hikmat di dalam nama Yesus. Malam hari ini kami mau juga berdoa. Mari kita sama-sama berdoa untuk bangsa ini,
untuk kota kita, untuk Kabupaten Banyumas, maupun di mana saudara tinggal. Dalam berkat nama Yesus kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, di mana bangsa kami ada, kami juga ada tinggal di tengah-tengah bangsa ini. Kami berdoa untuk kesejahteraan, keamanan bangsa Indonesia, pulihkan keamanan, pulihkan ekonomi. Dalam berkat nama Yesus, keluar dari keterpurukan, keluar dari kesusahan. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati pemimpin kami, presiden, wakil presiden kami, juga para menterinya, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di Senayan. Juga berdoa bagi para gubernur di seluruh Indonesia, bupati di seluruh Indonesia, ya, camat di seluruh Indonesia, juga lurah, RT RW, di mana Tuhan sudah tempatkan mereka untuk menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Dalam berkat nama Yesus, taruh roh hikmat, taruh roh yang takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, dapat memimpin bangsa ini keluar sebagai bangsa pemenang. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk Banyumas, Bupati Banyumas dan wakilnya. Berdoa untuk Purwokerto secara khusus dalam berkat nama Yesus. Memberkati kota kami dengan berkat dari surga, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagi saudara yang percaya bahwa janji Tuhan itu tak pernah terlambat, katakan amin. 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 Shalom saudaraku, selamat malam, selamat beristirahat dan menikmati berkat kemurahan Tuhan di sepanjang malam hari ini, dan besok bisa kembali bekerja untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati dan sampai berjumpa minggu depan dalam doa sehati kembali. Haleluya, puji Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku percaya kau selalu sertaku. Besarnya saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku percaya Kau selalu serta. salam juga untuk Ibu Gem Juli Ginting yang ada di Medan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Juga untuk Yaniria Harefa. Kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan saudara dalam nama Yesus.